Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan apa ini sempat terputus ya. Baik. Walaupun secara online Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita untuk bersama-sama di sini mengambil faedah dari sebuah tema, yakni seputar kisah Uzair alaihissalam. Ya, mungkin kita pernah mendengar nama Uzair alaihissalam. Namun kita belum mengetahui siapakah beliau dan bagaimana kisah beliau dan apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah beliau alaihissalam. Uzair ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat ya tentang diri beliau. Sebagian di antara para ulama ya menyebutkan bahwa beliau ini termasuk dari nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa beliau adalah sekedar orang soleh saja, jadi tidak mencapai derajat kenabian. Beliau adalah salah seorang dari orang-orang solehnya dari kalangan Bani Israel. Namun yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa beliau ini adalah salah satu dari nabi-nabinya Bani Israel. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, annahu min anbiya'i Bani Israil, bahwa beliau ini, yakni Uzair ini termasuk salah satu dari nabi-nabinya Bani Israil. Ya, wa anna nubuwatahu kanat fi ma baina Daud wa Sulaiman wa baina Zakaria wa Yahya. Dan kenabian beliau alaihissalam, ya, pengutusan beliau itu di antara masanya Nabi Daud dan Sulaiman dan masanya Zakaria dan Yahya. Jadi Daud dan Sulaiman ini satu era, karena Sulaiman ini adalah putranya Daud alaihissalam. Ya, jadi Uzair ini ya berada di antara masa Daud, Sulaiman dan Yahya dan Zakaria. Kemudian wa annahu kana min hafidhi Taurah, dan dahulu Uzair ini termasuk dari penghafal Taurat. Jadi beliau menghafalkan kitab Taurat. Jadi Bani Israel itu kitab sucinya barakallahu fikum hanya satu, ini kitab suci Taurat yang diturunkan ya kepada Nabi Musa alaihissalam.
Yang kemudian ini berlaku sampai kepada nabi-nabi setelah beliau. Jadi hukum yang berlaku di tengah-tengah mereka adalah hukum At-Taurah. Baik. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya menyebutkan bahwa ini memang kebiasaannya Bani Israel, ya, suatu tradisi yang ada di Bani Israel. Mereka senantiasa dipimpin oleh seorang nabi. Ya, ketika ada nabi mereka yang meninggal, segera Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan nabi yang baru. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Bani Israil kanat tasusuhum anbiya'uhum." Ya, dahulu ya, sesungguhnya Bani Israil dahulu dipimpin oleh para nabi. Kullama dhahaba nabiyyun khalafa nabi. Setiap kali ada nabi yang meninggal, maka segera digantikan oleh nabi yang lainnya. Jadi ini kebiasaan Bani Israel, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam, ya, di tengah-tengah mereka. Hanya saja banyak di antara Bani Israel yang tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Baik, ini keadaan Bani Israel, dan Uzair ini salah satu nabi di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kisahnya Uzair ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang seseorang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Ya, kemudian Allah hidupkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Ini kalau antum ingin menyimak kisahnya Uzair alaihissalam, silakan buka Al-Quran, silakan buka mushafnya surat Al-Baqarah ayat ke-159. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyah, ya wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Tidakkah engkau memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang tembok bangunannya itu telah roboh sampai menutupi atapnya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kemudian dia mengatakan, ya, kok bisa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, ya, negeri ini setelah kehancurannya. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atsah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang tersebut selama 100 tahun, lalu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia. Qala kam labith. Kemudian malaikat pun bertanya kepadanya, berapa lama engkau berdiam di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Kemudian dia mengatakan, aku berdiam di sini selama 1 hari atau hanya setengah hari. Qala, kemudian malaikat itu mengatakan, bal labithta mi'ata 'am. Engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Ya, jadi dia mengira dia hanya tinggal di tempat itu setengah hari atau 1 hari. Tapi kata malaikat, dia telah tinggal di tempat tersebut selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabik. Maka perhatikan, ya, makanan dan minumanmu lam yatasannah, tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi nanti kita akan sebutkan, ya, cerita detail ya bagaimana. Ya, jadi ketika itu barakallahu fikum, dia mendapati, ya, atau Allah takdirkan makanan yang dia bawa 100 tahun yang lalu itu nggak berubah. Sementara himarnya, ini keledainya, itu sudah menjadi tulang belulang. Jadi ada ada perkara yang dia bawa ketika itu, ya, sebelum dia mati, ada yang tetap tidak berubah, tapi ada yang berubah. Ya. Jadi ada yang berubah. Apa yang tidak berubah? Makanannya. Ya. Fandur ila ta'amika wa syarabik. Lihatlah makanan dan minuman yang kau bawa, lam yatasanna, enggak berubah sama sekali. Wandur ila himarik wa linaj'alaka ayatan linnas. Ya. Dan sekarang perhatikan, coba perhatikan keledaimu. Coba perhatikan keledaimu, ya,
dan sungguh kami akan jadikan dirimu sebagai tanda kekuasaan kami di hadapan manusia. Wanzur ilal idham kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Maka lihatlah bagaimana tulang belulang, ini tulang belulang keledai tadi, bagaimana kami menyusunnya kembali, tsumma naksuha lahma, kemudian kami pakaikan daging. Ya, kami tutupi tulang belulang tersebut dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah jelas baginya, ya, jadi bagi laki-laki tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini adalah kisahnya Uzair alaihissalam, ya, Uzair alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa laki-laki yang disebutkan dalam ayat ini adalah Uzair alaihissalam, Ya, walaupun di sana ada perbedaan pendapat, ya, sebagian mengatakan bahwa yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah Uzair, tapi jumhur, mayoritas para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bahwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah Uzair alaihissalam. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita akan simak penuturan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan, inna Uzairan kana abdan salihan hakiman. Dahulu Uzair ini adalah sosok hamba yang saleh dan dipenuhi dengan hikmah. Bahkan tadi kita katakan, Ibnu Katsir menegaskan bahwa Uzair ini adalah nabi, seorang nabi. Qala kharaja dzata yaumin ila dhai'atin lahu yata'ahadaha, ya. Maka suatu ketika beliau keluar, ya, mengunjungi sebuah dusun, ya, yang dahulu dia pernah tinggal di sana. Falamman sarafa ata ila kharibatin hina qamatiz dhahirah. Maka ketika beliau pergi menuju satu tempat, beliau singgah ke reruntuhan. Kharibah ini reruntuhan, ada reruntuhan bangunan. Jadi begini ceritanya, barakallahu fikum, di masa Uzair itu, ya, Bani Israel ini yang tinggal di Baitul Maqdis, yang tinggal di Palestina ketika itu mendapatkan serangan habis-habisan dari seorang raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Buktanasor, kalau orang Arab menyebutnya Buktanasor. Ya, kita mengenalnya dengan Nebukadnezar. Jadi diluluh lantakkan kerajaannya orang-orang Bani Israel, hancur berantakan. Bahkan Nebukadnezar itu sampai membakar seluruh kitab Taurat sehingga tidak tersisa. Ya. Maka ketika itu Uzair melihat reruntuhan-reruntuhan bekas serangan dari Nebukadnezar. Ya. Maka beliau pun di tengah hari, ya, di tengah hari beliau memasuki sebuah bangunan yang sudah menjadi reruntuhan. Wa asabahul har wa dakhalal kharibah. Maka ketika itu karena di tengah hari cuacanya sangat panas, beliau pun memasuki reruntuhan tersebut. Wa huwa ala himarih, sambil menunggang keledainya. Jadi keledainya beliau bawa bersama beliau. Fanazala an himarihi wa ma'ahu sallatun fiha tin wa sallatun fiha inabun. Maka kemudian beliau pun turun dari keledainya setelah memasuki reruntuhan tadi. Beliau turun dari keledainya dan membawa dua keranjang. Ya, keranjang yang pertama berisi buah tin dan keranjang yang kedua berisi anggur. Fanazala fi dhillin tilka fi dhilli tilkal kharibah wa akhraja qas'atan ma'ah. Lalu beliau pun berteduh di reruntuhan tersebut, kemudian mengeluarkan sebuah mangkuk. Fa'tasara minal inabil ladzi kana ma'ahu fil qas'ah. Maka kemudian beliau pun memeras, ya, anggur yang beliau bawa sehingga menjadi minuman, menjadi asir, menjadi semacam apa kalau kita bilang jus, ya. Beliau peras anggur yang beliau bawa sehingga menjadi minuman, ya. Kemudian diletakkan di atas mangkuk, di dalam mangkuk yang tadi beliau bawa. Tsumma akhraja khubzan yabisan ma'ahu fa'alqahu fi tilkal qas'ah
fil asir liyabtalla liyaqulahu. Maka ternyata juga beliau membawa sepotong roti yang sudah kering, yang sudah mengeras. Kemudian beliau celup-celupkan di mangkok yang sudah berisi apa? Perasan air anggur, ya, sehingga basah dan melunak. Jadi roti yang keras tadi beliau celup-celupkan sehingga basah dan melunak, agar beliau bisa memakannya. Tsummastalqa ala qafah. Kemudian beliau pun beristirahat, berbaring dalam keadaan telentang. Fa'asnada rijlaihi ilal haid. Lalu menyandarkan kaki beliau di dinding. Jadi beliau duduk telentang seperti ini, santai, sambil melihat ke atas. Ya, sambil melihat ke atas. Fanadhara saqfa tilkal buyut. Kemudian beliau memandang ke langit-langit bangunan tersebut. Wa ra'a ma fiha wa hiya qa'imatun ala urushiha. Kemudian beliau memandang, melihat bahwa ya dinding bangunan itu telah roboh menutupi atapnya. Jadi atapnya roboh kemudian ditimpa oleh dinding bangunan tersebut, ya. Faqad bada ahluha wa ra'a idhaman baliyatan. Maka beliau melihat ya penghuni rumah tersebut telah binasa. Itu tadi karena serangan Nebukadnezar maka binasa. Ya, dan beliau melihat wa ra'a idhaman baliyatan. Beliau melihat bekas-bekas tulang-tulang yang sudah hancur. Faqala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya, kemudian dia pun mengucapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ini semua setelah kematiannya. Tapi di sini diberi catatan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, falam yashukka annallah yuhyiha walakin qalaha ta'ajjuban. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, tidaklah Uzair mengatakan ini karena ragu-ragu dengan kekuasaan Allah, hanya saja ta'ajjuban. Beliau merasa takjub dengan kekuasaannya Allah. Kok bisa-bisanya, ya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, kok bisa-bisanya Allah menghidupkan ini semua setelah ini semua mati. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ini semua setelah kematiannya? Ya. Bukan menafikan, ya. Beliau orang soleh, beliau seorang nabi. Ya, hanya saja beliau merasa takjub. Maka apa yang terjadi? Fa ba'atsallahu malakal maut faqabada ruhaha fa amatahu Allahu mi'ata am. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat maut. Ya, malaikat maut. Jadi ini penamaan yang syar'i, ya. Penamaan malaikat yang mencabut nyawa itu malaikat maut, malakal maut. Adapun nama Israel ini dari Israiliyat. Ya, malaikat Israel ini tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, nggak ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini diambil dari kisah-kisahnya Bani Israel. Tapi yang syar'i penamaannya adalah malakul maut. Faqabada ruhahu fa'amatahu Allahu mi'ata am. Maka kemudian dicabut ruhnya Uzair dan dimatikan selama 100 tahun. Falamma atat alaihi mi'ata am fakanat fima baina dzalika fi Bani Israil umurun wa ahdathun. Maka kemudian berlangsunglah 100 tahun dan terjadi berbagai macam kejadian dan peristiwa di tengah-tengah Bani Israil. Qala fa ba'atsallahu ila Uzair malakan fa khalaqa qalbah liyakila qalbuh. Maka setelah 100 tahun, setelah terjadi berbagai macam peristiwa di tengah-tengah Bani Israel, Allah pun kembali mengutus malaikat untuk menghidupkan kembali Uzair. Ya. Maka apa yang pertama kali dikembalikan? Fa khalaqa qalbah. Allah ciptakan terlebih dahulu hatinya. Liyakil, agar dia bisa berpikir. Kolbunya. Kolbu itu sebenarnya jantung, ya ikhwan. Bukan diterjemahkan hati, sebenarnya kurang tepat. Ya, tapi kolbu itu jantung. Maka dikembalikan jantungnya agar dia bisa berpikir. Fa'ainahi liyanzura bihima. Kemudian dikembalikan kedua matanya. Ya, jadi ini yang pertama kali dikembalikan pada sosok Uzair. Ya. Fayakilu kaifa yuhyillahul mauta, agar dia bisa berpikir, ya, bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Tsumma rakkaba khalqah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali penciptaannya.
wa huwa yanzur, dalam keadaan dia melihat. Jadi antum bayangkan, ya beliau sudah ada kemampuan untuk berpikir, dan panca indera yang Allah hidupkan itu matanya. Jadi ketika Allah menyusun kembali kerangka tubuhnya Uzair, dia bisa melihat dan dia bisa merekam itu semua. Ya. Tsumma kasa idhamahu lahma, kemudian tulang-tulang yang telah disusun oleh Allah ya dibalut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging. Wasya'ar, demikian juga dengan rambutnya. Wal jilid, demikian juga dengan kulitnya. Antum bayangkan coba bagaimana keadaannya Uzair ketika itu melihat tulang-tulangnya menyusun kembali, kemudian dagingnya mulai muncul kembali, dibalut tulang-tulang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kulitnya, ada rambutnya. Tsumma nafakha fihi ruh, kemudian ditiupkanlah baginya ruh. Kullu dzalika wa huwa yara wa ya'qil. Semuanya itu berlangsung dalam keadaan Uzair melihat dan memikirkannya. Artinya dia berakal ketika itu, diberi Allah akal, dilihat oleh kedua matanya. Masya Allah. Fastawa jalisan faqala lahul malak kam labith. Maka setelah itu Uzair setelah dibangkitkan, beliau pun duduk. Lalu malaikat pun bertanya, berapa lama engkau berdiam di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Aku berdiam di sini, kata Uzair, ya sehari atau setengah hari. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Dzalika annahu kana labitha sadrin nahar inda dhahirah wa bu'itsa fi akhirin nahar wa syamsu lam taghib. Kenapa dia mengatakan bahwa aku hanya tertidur, ya aku berdiam di sini sehari atau setengah hari? Karena beliau mulai tertidurnya tadi kapan? Waktu zuhur. Ketika bangun, ya waktu petang. Waktu itu matahari belum terbenam, jadi di waktu petang. Jadi ya beliau mengira setengah hari ya saya tidur ya, dari jam 12 sampai menjelang maghrib. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Faqala ya. Faqala au ba'da yaumin walam yatimma li yaum, atau aku tinggal di sini separuh hari, ya, belum menyempurnakan hari, belum ganti harinya maksudnya. Faqala lahul malak bal labithta mi'ata 'am. Kemudian malaikat mengatakan, bahkan engkau berdiam diri di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabik, yakni at-ta'am al-khubza al-yabis wa syarabahu al-asir alladhi kana tasarahu fil qas'ah. Itu lihat makanan yang kau bawa, lihat makanan dan minuman yang kau bawa, yaitu berupa roti yang sudah mengeras, demikian juga perasan anggur yang kau letakkan di dalam mangkok, ya. Fadahuma ala halihima lam yataghayyaril asir wal khubzu yabisun. Maka tidak berubah sama sekali. Coba lihat wahai Uzair, makananmu tidak berubah sama sekali. Ya, fadzalika qauluhu lam yatasanna. Inilah yang diinginkan oleh Allah dengan firman-Nya lam yatasanna. Ya, rotinya enggak berubah, buah tinnya enggak berubah, kemudian anggur yang dia peras itu juga tidak mengalami perubahan. Ya, yakni lam yataghayyar wa kadzalika atin wal inab, ya, ghaddun lam yataghayyaru syai' min halihima fa ka'annaha ankara fi qalbihi. Ya, yakni tidak berubah sama sekali, sehingga Uzair pun seakan-akan dia mengingkari. Masa saya itu sudah dimatikan 100 tahun padahal makanan yang saya bawa tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya. Faqala lahul malak, ya, ankarta ma qultu lak. Malaikat tahu Uzair mengingkari ucapan malaikat tadi yang mengatakan bahwa dia sudah berdiam di sana selama 100 tahun. Maka malaikatnya mengatakan, apakah engkau mengingkari wahai Uzair apa yang aku katakan? Undur ila himarik. Sekarang lihatlah kepada keledaimu. Oke, makanan memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Sekarang coba lihat kepada keledaimu. Faqad baliyat idhamuhu wa sarat nakhirah. Ya, dia telah berubah menjadi tulang belulang, bahkan telah rapuh dan usang. 100 tahun. Ya, tulang-tulangnya telah usang. Fanadal malaku idhamal himar. Kemudian malaikat itu memanggil tulang belulang dari keledai tersebut. Fa'ajabat wa akbalat min kulli nahiyatin hatta raqabahul malak wa Uzair yanzur ilaih.
Maka kemudian tulang-tulang itu pun berkumpul dari segala penjuru. Kemudian malaikat tersebut menyusun tulang-tulang tersebut dalam keadaan Uzair memperhatikannya. Thumma albasha al-uruqa wal asab. Kemudian dibalutlah tulang-tulang tersebut dengan sendi-sendi dan otot-otot. Thumma kasahal lahma, lalu dibalut dengan daging. Thumma anbata alaihal jilda wasya'r. Kemudian ditumbuhkanlah dari daging tersebut, ya, kulit dan juga rambut-rambut keledai tadi. Thumma nafakha fihil malak, lalu ditiupkanlah ruh oleh malaikat. Faqamal himaru rafi'an ra'sahu wa udhunaihi ila sama' nahiqan yadhunnul qiyamah qad qamat. Maka kemudian tegak berdirilah keledai tersebut, ya, dia tegakkan kepala dan telinganya ke atas langit, lalu dia meringkik. Kenapa dia melakukan seperti itu? Yadhunnul qiyamah qad qamat. Keledai tadi mengira bahwa, ya, hari kiamat telah tiba. Jadi dia mengira hari kiamat telah tiba, kok saya dibangkitkan? Padahal ini masih masanya Uzair alaihissalam. Fadzalika qauluhu, inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal idham kaifa nunshizuha tsumma naqsuha lahma. Lihatlah kepada tulang-tulang tersebut bagaimana kami menyusunnya kembali, lalu kami pakaikan daging kepada tulang-tulang tersebut. Ya. Maka lihatlah tulang-tulang himarmu tersebut bagaimana kami menyusunnya satu persatu, ya, dari persendiannya sampai dia menjadi, ya, kerangka yang utuh, ya. Maka kemudian falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka setelah jelas apa yang dilihat oleh Uzair, dia pun mengatakan, dia pun menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, ya, bukan beliau ragu, ya. Beliau nggak ragu sama sekali, beliau yakin. Ya, ini sama kasusnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih burung merpati, lalu mencacah-cacah burung merpati tadi, kemudian Allah kembalikan kembali. Ya, bukan dia tidak yakin, hanya dia ingin semakin meyakinkan. Ya, hanya ingin semakin meyakinkan apa yang sudah dia imani. Baik, kemudian kisahnya nggak sampai di sana, ya, kisahnya berlanjut. Ya, setelah Uzair dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma raqiba himarahu hatta ata mahillatah. Kemudian Uzair pun menaiki kembali keledainya sampai dia kembali ke kampung halamannya. Fa ankarahun nas wa ankara nasa wa ankara manzilahu. Maka manusia tidak lagi mengenal diri beliau. Ya, sudah 100 tahun, ya ikhwan. Ya, 100 tahun berlalu. Orang-orang tidak lagi mengenal Uzair. Ya. Wa ankara fa ankarahun nas, ya. Orang-orang tidak mengenal dia, wa ankaron nas, dan dia pun tidak mengenal manusia. Enggak ada satupun orang yang dia kenal. Sudah 100 tahun. Ya. Wa ankara manzilah, dan dia pun tidak mengetahui di mana rumahnya yang dulu. Fantalaqa, ya, ala wahamin minhu hatta ata manzilah. Maka beliau pun terus berjalan sambil mengira-ngira di mana rumahnya sampai dia pun mendapati, ya, suatu tempat yang dia kira sebagai rumahnya. Fa idza huwa bi'ajuzin amya muq'adatin qad ata 'alaiha mi'atun wa ishruna sanah. Kemudian dia sampai di sebuah rumah yang dia kira sebagai rumahnya, lalu dia mendapati ada seorang wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah sangat tua, ya, amya, dia buta, wanita buta, ya, muq'adah, dalam keadaan lumpuh. Wanita sudah lanjut usia, kemudian buta dan lumpuh, ya. Dan ketika itu usia wanita ini 120 tahun. Berarti ketika Uzair dimatikan oleh Allah, dia berusia berapa? 20 tahun. Ya. Adapun Uzairnya ketika diwafatkan oleh Allah, usianya 40 tahun. Usianya 40 tahun. Dan ternyata wanita ini kanat amatan lahum. Dahulu wanita ini ternyata apa? Budaknya Uzair, budak wanita milik keluarganya Uzair. Ya. Fa kharaja anhum Uzair wa hiya bintu ishrina sanah.
ketika Uzair meninggalkan keluarganya lalu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, budak wanitanya itu berusia 20 tahun. 20 tambah 100 menjadi berapa? 120 tahun. Kanat arafathu ya wa akhalathu. Dulu sebelum Uzair pergi, wanita ini pernah mengenal Uzair, ya, sangat mengenal sosok Uzair. Falamma asabahal kibar asabaha az-zamana. Hanya saja ketika dia lanjut usia, dia mengalami, wanita ini mengalami kelumpuhan. Baik. Coba kita simak bagaimana dialog Uzair dengan wanita ini. Barakallahu fikum. Wa qala laha Uzair, ya hadhihi ahadha manzilu Uzair. Maka Uzair pun mengatakan kepada wanita tersebut, wahai wanita, apakah benar ini rumahnya Uzair? Qalat na'am, hadha manzilu Uzair. Maka wanita itu pun mengatakan, iya betul, ini adalah rumahnya Uzair. Fabakat. Tiba-tiba sang wanita menangis. Wa qalat ma ra'aitu ahadan min kada wa kada sanah yadhkuru Uzairan wa qad nasiyahun nas. Apa yang menyebabkan wanita tersebut menangis? Barakallahu fikum. Dia mengatakan, tidaklah aku melihat seorang pun selama bertahun-tahun menyebut tentang Uzair. Sesungguhnya manusia sudah melupakan dirinya. Nah, inilah keadaan kita, barakallahu fikum. Suatu ketika kita akan dilupakan oleh manusia, nggak ada lagi orang yang akan menyebut-nyebut kita. Padahal ini Uzair, seorang nabi, seorang orang yang saleh, ya, tapi beliau dilupakan oleh manusia. Maka bagaimana dengan kita? Uzair yang orang soleh, bahkan seorang nabi pun dilupakan oleh manusia. Tidak ada lagi, kata wanita tersebut, orang yang menyebut tentangnya. Qala, kemudian beliau mengatakan, fa inni ana Uzair. Maka Uzair mengatakan kepada wanita tersebut, sesungguhnya aku adalah Uzair. Kana Allahu amatani mi'ata sanah. Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala telah mematikanku selama 100 tahun. Thumma ba'athani. Kemudian Allah pun membangkitkanku. Qalat subhanallah. Kemudian wanita itu mengatakan, subhanallah. Fa inna Uzairan qad faqadnahu mundhu mi'ata sanah. Ya. Maka wanita ini takjub, ya, disunahkan ketika takjub mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Sesungguhnya Uzair, ya, telah hilang dari kami selama 100 tahun, telah menghilang dari kami selama 100 tahun. Falam nasma lahu bidzikr. Kami tidak pernah lagi menyebutnya disebut kami tidak pernah lagi mendengarnya disebut-sebut. Qala fa inni ana Uzair. Uzair kemudian menegaskan kembali, sesungguhnya akulah Uzair. Maka kemudian sang wanita tadi, ya, seakan-akan meminta bukti dari Uzair bahwa dia benar-benar adalah Uzair yang telah hilang selama 100 tahun. Kata beliau, qalat fa inna Uzairan rajulun mustajabud da'wah yad'u lil marid wa li sahibil bala bil afiyati wasyifa fad'ullaha an yarudda alayya basari, ya, hatta arak, ya, fa in kunta Uzairan araftuk. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Uzair, sesungguhnya Uzair adalah seorang laki-laki yang doanya itu selalu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Ya, dia suka mendoakan orang yang sakit, dia suka mendoakan orang yang ditimpa musibah untuk mendapatkan keselamatan dan kesembuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fadullah an yarudda alayya basari. Maka berdoalah engkau kepada Allah untuk mengembalikan pandanganku. Ya, tabaan karena dia seorang wanita yang buta. Hatta araka, sampai aku bisa melihatmu. Fa in kunta Uzairan araftuk. Kalau engkau memang Uzair, pastilah aku mengenalmu. Qala fada'a rabbah wa masaha biyadihi ala ainaiha fasahhata.
Maka kemudian ya Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengusap dengan tangannya kepada kedua mata budak wanita tersebut, fasahata, maka kemudian kembalilah pandangan wanita tersebut. Ya. Fa akhadha biyadiha wa qala qumi biidznillah. Maka kemudian dia pun menggandeng tangan budak wanitanya tersebut. Faqala qumi biidznillah, ya, berdirilah engkau dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atlaqallahu rijlai faqamat sahihatan ka'annama nashitat min iqal. Ingat tadi wanita ini juga cacat, selain dia buta dia juga lumpuh. Maka kemudian coba engkau bangkit dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembalikan kekuatan kaki kedua wanita tersebut, dia pun kembali berdiri seakan-akan seperti seorang yang baru lepas dari belenggunya. Fanadharat faqalat asyhadu annaka Uzair. Maka kemudian dia pun melihat Uzair, lalu dia bersaksi, aku bersaksi bahwa engkaulah Uzair. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uzair setelah wanita tadi sempurna kembali penglihatannya dan hilang dari cacatnya? Wan talaqat ila mahillati bani Israil wa hum fi andiyatihim wa majalisihim. Maka wanita tersebut pun ya bersama Uzair yakni datang ke perkampungan Bani Israil, dan ketika itu mereka sedang berkumpul-kumpul di majelis mereka. Wabnun li Uzair syekhun ibnu mi'ati sanah wa thamani asyar sanah. Ketika itu anaknya Uzair ternyata masih hidup, barakallahu fiik. Dan usianya ketika itu 118 tahun. Berarti ketika Uzair meninggalkan mereka meninggalkan anak ini, ya, meninggalkan putranya ini, putranya baru berusia 18 tahun. Sekarang usianya sudah 118 tahun. Wa banihi syuyukhun fil majlis. Adapun cucu-cucunya Uzair, mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin di majelis. Fanadathum. Maka kemudian wanita tadi memanggil ya cucu-cucunya Uzair. Faqalat hada Uzair qad ja'akum. Ini Uzair telah datang kepada kalian. Fakadzabuha. Maka orang-orang pun mendustakan wanita tadi. Faqalat ana fulanah maulatukum da'ali rabbah faradda alayya basari. Ya, tidakkah kalian tahu aku ini dulu budak wanita kalian? Ya, aku budak wanita kalian. Uzair telah berdoa kepada Rabb-nya, maka kemudian Rabb-nya pun mengembalikan penglihatanku. Wa atlaqa rijlayya. Demikian juga dia telah menyembuhkan kakiku, yakni Allah mengembalikan kakiku yang cacat. Wa za'ama annallaha amatahu mi'ata sanah. Dan dia telah mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala mematikannya selama 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian membangkitkannya kembali. Qala fanahadun nas fa'aqbalu ilaihi. Maka kemudian manusia pun bangkit, ya, kemudian mereka menemui Uzair, fanadharu ilaihi, dan melihat kepadanya. Qala ibnuhu kana li abi syamatun sauda baina katifai. Maka kemudian anaknya Uzair yang sudah berusia 118 tahun mengatakan bahwa dulu bapak saya punya ciri-ciri. Apa? Ada tai lalat. Ya, syamah, ini tai lalat atau kalau bahasa kita apa, tompel atau bopeng, ya. Ya, tai lalat atau semacamnya yang berwarna hitam yang terletak di antara kedua bahunya. Fakasyafa an katifai, maka kemudian Uzair pun menyingkap kedua bahunya. Fa idza huwa Uzair, dan orang pun menyadari bahwa dia adalah Uzair. Ya, akhirnya Uzair dipertemukan kembali dengan anak keturunannya. Anak keturunannya masih terjaga. Wa qalat Banu Israil fa innahu lam yakun fina ahad hafidhat Taurah. Ternyata ya tadi sudah kita sebutkan, selama 100 tahun banyak sekali cerita yang banyak sekali peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israil. Mereka mengadukan suatu permasalahan yang mereka hadapi kepada Uzair. Ya. Wahai Uzair, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kita yang menghafalkan Taurat. Fima hudithna ghairu Uzair. Ya, sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami bahwa yang menghafal Taurat itu adalah Uzair. Waqad haraqa Nasar at-Taurat
walam yabqa minha syai'. Ya, Nebukadnezar telah membakar seluruh lembaran Taurat. Jadi ketika dia menyerang Baitul Maqdis, semua Taurat itu dibakar. Walam yabqa minha syai', enggak ada satu lembar pun yang tersisa. Illa ma hafidhatir rijal, kecuali yang dihafalkan oleh ya manusia. Faktub halana, ya, maka tuliskanlah kembali Taurat itu untuk kami. Wa kana abuhu sarukhan wa qad dafana at-Taurah ayyaman Nassar. Ya. Maka dahulu bapaknya yang bernama Saruh ya telah menguburkan Taurat di masa Nebukadnezar. Fi maudi'in lam ya'rifhu ahadun ghairu Uzair. Di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh manusia, cuma Uzair saja yang mengetahuinya. Fantalaqa bihim ila dzalikal maudi'. Maka kemudian Uzair pun membawa mereka ke tempat tersebut, fahafarahu fastakhraja at-Taurah. Maka kemudian digali kembali lubang persembunyian Taurat tersebut. Wa kana qad afinal waraqu wa darasal kitab. Ternyata lembaran-lembaran Tauratnya itu sudah hancur dan tulisannya telah terhapus. Qala wa jalasa fi dhilli syajarah. Ya, maka setelah mereka mendapati lembaran-lembaran Taurat ini sudah hancur semua, mereka pun duduk di bawah naungan sebuah pohon. Wa Banu Israil haulah. Ya, Bani Israil berada di sekitar Uzair. Fajadalahumut Taurah, maka kemudian Uzair pun mulai ya mencatatkan bagi mereka Taurat. Wa nazala minas sama'i shihaban hatta dakhala jawfah. Ketika itu ada dua meteor, ya, ada dua meteor. Kalau meteor besar ya, pokoknya ada dua cahaya shihab ini ya, cahaya dari langit kemudian masuk ke dalam rongga mulutnya. Ada dua cahaya yang kemudian masuk ke dalam rongga mulutnya Uzair. Fatadzakara Taurat wa jaddadaha li Bani Israil. Maka kemudian mulailah dia menyampaikan Taurat ya, dan memperbarui Taurat tersebut di hadapan Bani Israil. Wa min thamma qalatil yahud Uzair ibnullah. Karena inilah ya Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an menceritakan bahwa orang-orang Yahudi memanggilnya sebagai anak Allah. Ya, jadi di masa Nabi alaihissalam, Yahudi yang berada di kota Madinah ini termasuk yang menganggap Uzair sebagai anak Allah. Ya, kalau sekarang mungkin nggak tersisa lagi bagian dari orang-orang Yahudi yang menganggap Uzair anak Allah. Tapi di masa Nabi ada ya orang-orang atau kelompok Bani Israil, orang-orang Yahudi yang menganggap Uzair anak Allah. Qala lilladzi kana min amri asy-syihabaini wa tajdidihi at-Taurah wa qiyamihi bi amri Bani Israil. Kenapa mereka memanggil Uzair anak Allah? Ya, karena adanya dua meteor tadi yang masuk ke dalam mulutnya Uzair. Demikian juga pembaruan Uzair terhadap Taurat dan pengaturan dia terhadap Bani Israil, kepemimpinannya terhadap Bani Israil. Ya. Nah, inilah kisah Uzair alaihissalam ya, yang di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Baik. Di antara pelajaran penting dari kisah Uzair ini, sekarang kita akan coba ambil beberapa faedah dari kisahnya Uzair alaihissalam ini. Ya, di antara faedahnya yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena memang kisahnya Uzair ini ya tujuannya agar Uzair itu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, termasuk apa? Menghidupkan kembali apa yang telah mati. Makanya di akhir kisah tadi disebutkan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku menyadari, benar-benar menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita jangan putus asa. Setiap kali kita menghadapi permasalahan, setiap kali kita menghadapi problema, ya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari kuasanya, ya.
Nggak ada, maksudnya tidak ada yang bisa menguasai kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Saya perbaiki redaksinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha ya berkuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam menghadapi semua permasalahan, ya perbanyak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran kita kepada Allah. Dan semakin tingkatkan ketakwaan kita. Ini kunci ketika kita menghadapi suatu permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan yang pelik. Yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, tinggal kita bagaimana caranya agar mendapatkan pertolongan Allah, yakni dengan bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar baginya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hal-hal yang mungkin di luar nalar kita itu bisa diwujudkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fiikum. Ya. Kisah Uzair ini memberikan faedah kepada kita tentang ya kepastian hari kebangkitan. Bahwa hari kebangkitan itu pasti akan datang. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita. Maka tidak boleh lagi kita ragu dengan keberadaan hari kebangkitan. Ya, sebagaimana orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka mengingkari hari kebangkitan. Makanya antum melihat surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di fase Makkah itu banyak berbicara tentang hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan bahkan demi Rabbku latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya, sungguh kalian akan dibangkitkan. Dan apabila kita menyadari bagaimana kengerian hari kebangkitan, maka kita akan berusaha untuk apa? Berusaha untuk mempersiapkan hari kebangkitan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kengerian hari kebangkitan ini luar biasa. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim disebutkan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Nanti manusia akan dibangkitkan ya pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, ya, tidak beralas kaki. Kemudian uratan, tidak berpakaian, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, gimana keadaan seperti itu? Apakah orang akan saling lihat-lihatan, auratnya saling terbuka? Ya, kalau kata Nabi SAW, hari itu demikian dahsyat. Hari itu demikian dahsyat, wahai Aisyah. Nggak ada orang yang berpikiran untuk saling melihat aurat. Ya, demikian hari kebangkitan. Kemudian akan didekatkan matahari, ya, sampai sejauh mil. Ya, matahari akan didekatkan kepada manusia, ya, sampai sejauh mil saja dari kepala mereka. Mil ini kata para ulama, ada sebagian yang menafsirkan 1 mil, yakni jarak, ya, sekitar 1 atau 2 kilometer, atau ada yang mengatakan mil di sini adalah sepanjang tusuk gigi. Ya, artinya alat mil itu adalah alat untuk menorehkan celak mata. Jadi kalau kita lihat sekarang ya seukuran tusuk gigi. Ya, kemudian orang mengeluarkan keringatnya sesuai dengan kadar ya amalannya. Ada yang keringatnya ya hanya semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang dia terbenam dengan keringatnya. Demikian kedahsyatan ya hari kebangkitan. Maka hendaknya kita meyakini akan adanya hari kebangkitan ya, dan berusaha untuk mempersiapkan hari kebangkitan tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, barakallahu fikum, di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah Uzair ini, ya, antum perhatikan nggak tadi? Uzair itu membawa himar, membawa keledai, dan membawa makanan. Kemudian makanan yang beliau bawa itu lam yatasannah, tidak berubah sama sekali. Sementara himarnya, keledainya berubah menjadi apa? Tulang belulang.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengaturan rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang tetap, lam yatasannah, enggak berubah, lam yataghayyar, enggak berubah sama sekali. Ada yang Allah musnahkan. Ya, keledai tadi yang kemudian Allah hidupkan. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa rezeki itu Allah yang atur. Ya. Tidaklah seseorang itu luput dari rezekinya. Ya. Sehingga kita jangan kemudian berpikiran, ya kalau misalnya rezeki kita sedang sempit-sempitnya, ya kemudian kita berpikiran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi keadaan apa yang dibawa oleh Uzair, ada yang lam yatasannah, tidak berubah, ada yang tetap yang kemudian hancur. Ya ini keledainya. Makanya prinsip kita, ya rezeki sudah diatur oleh Allah, tinggal bagaimana caranya agar kita meraih rezeki tersebut dengan cara dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Anna Jibril alaihissalam al-qafiru'i. Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya Jibril ya mewahyukan sesuatu ke dalam hatiku. Ya. Anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Bahwa kalian itu tidak akan keluar dari dunia ini sampai dia menyempurnakan rezekinya. Semua rezeki yang Allah tetapkan baginya akan dia dapatkan terlebih dahulu baru dia meninggal dunia. Ya, bahwa rezeki yang akan kita dapatkan pasti akan kita dapatkan. Yang sudah Allah takdirkan kita dapatkan, kita pasti akan mendapatkannya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fattaqullah ayuhan nas. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai sekalian manusia. Wa ajmilu fit talab. Dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Ya, artinya apa? Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaguslah cara kalian untuk mencari rezeki. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istabta'a ahadun minkum rizqah fala yatlubuhu bima'siyatillah fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyah. Kalau kalian merasa rezekinya seakan-akan terhambat, ya, maka janganlah kemudian dia mencari rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya keutamaan dari Allah, keberkahan dari Allah ini tidaklah akan diraih dengan kemaksiatan. Rezeki sudah ada yang mengatur, tinggal kita mencarinya dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat tadi kita kembalikan kepada Uzair, ada yang sudah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang hilang. Ada yang hilang. Kemudian faedah yang bisa kita dapatkan juga, ya, dari kisahnya Uzair ketika dia bertemu dengan budak wanitanya tadi. Budak wanitanya mengkabarkan bahwa Uzair ini sosoknya itu sudah dilupakan oleh manusia. Padahal dia seorang nabi. Padahal dia seorang yang soleh. Tapi manusia melupakannya. Maka ya kita hendaknya berpikir, ya, apa yang akan bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal dunia. Toh manusia akan melupakan kita, ya. Sehingga yang kita lakukan adalah memperbanyak bekal. Hal-hal yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat inilah yang harusnya kita perbanyak, ya. Jangan kemudian merasa bahwa kita akan kekal sampai manusia mengingat kita. Ya, manusia akan melupakan kita, nggak akan menyebut-nyebut kita. Sehingga seseorang hendaknya mempersiapkan hal-hal yang bermanfaat bagi dia setelah dia meninggal dunia. Apa yang bermanfaat bagi kita, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ya, yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'ulah.
atau anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, mari kita lihat apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal kematian kita. Ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal kematian kita. Karena kita pasti akan mati dan orang-orang akan melupakan kita. Baik, kemudian faedah yang keenam, barakallahu fikum. Kita dapati ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjagaan kepada anak keturunannya Uzair. Selama 100 tahun ditinggalkan, ternyata masih ada anaknya. Bahkan mereka menjadi pemuka kaum Bani Israel. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang soleh berupa penjagaan terhadap anak keturunan mereka. Ya, jadi kalau antum ingin agar anak-anak itu dijaga oleh Allah, jadilah sosok yang soleh. Ya, karena kesolehan orang tua ini akan berimbas pada penjagaan Allah. Ya, akan berimbas kepada anak dalam bentuk apa? Allah akan menjaganya. Allah akan memberikan penjagaan kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahf, ya, ayat yang ke-82, yang ketika Allah menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika itu Nabi Khidir alaihissalam menegakkan kembali tembok yang seakan-akan mau runtuh. Ternyata tembok tersebut, ya, di bawah tembok tersebut terdapat perbendaharaan harta yang sangat banyak yang dimiliki oleh dua anak yatim, ya, yang dimiliki oleh dua anak yatim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dua anak yatim ini dewasa, baru kemudian harta tersebut akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mampu mengelola harta, baru nanti Allah tunjukkan. Nah, kenapa kok bisa Allah Subhanahu wa taala menjaga harta tersebut bagi kedua anak yatim tadi? Disebutkan wa kana abuhuma shaliha. Bapak dari kedua anak ini adalah seorang yang soleh. Jadi Allah jaga dia. Dan demikian juga Uzair tadi, ya, anak-anaknya masih ada, anak-anaknya bakal menjadi pembesar kaumnya, Baik. Kemudian faedah yang terakhir mungkin yang bisa kita ambil, ya, sudah lewat jam 9 ini, ya, bahwa hulu bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh ini sangat berbahaya. Ya, ketika melihat keajaiban yang ada pada diri Uzair, beliau diwafatkan 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dia bisa menulis Taurat, kemudian masuk meteor ke dalam mulut beliau. Ya, keajaiban-keajaiban ini membuat sebagian dari Bani Israel menjadi gulu, menjadi bersikap berlebihan sampai kemudian menuhankan Uzair alaihissalam. Maka waspada kita dari sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, ya, atau bahkan sikap berlebihan dalam beragama. Ia kumbal gulu, kata Nabi. Hati-hati kalian dari sikap gulu, dari sikap berlebih-lebihan. Ya, makanya beliau sangat melarang para sahabat, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa alaihissalam. Hanya saja, kata beliau alaihi salatu wassalam, cukup bagi kalian untuk mengucapkan bahwa aku adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan kisahnya Uzair alaihissalam dan faedah-faedah yang bisa didapatkan dari kisah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Akh moderator. Silakan Akh Wildan. Baik, silahkan. Ini dari mana untuk hidayah? Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya nggak berubah itu bagaimana Ustaz?
Apa yang nggak berubah? Makanannya Uzair tadi yang nggak berubah. Ya nggak berubah sama sekali. Maksudnya ketika ada beberapa hal yang dibawa oleh Uzair itu tadi, ya beliau membawa apa? Himarnya, membawa keledainya. Beliau juga membawa makanan. Dua-dua ini kan rezeki yang Allah anugerahkan kepada Uzair alaihissalam. Ya. Nah, kemudian di antara rezeki ini ada yang berubah, ada yang hilang. Itu apa? Keledai tadi. Tapi ada yang Allah kekalkan berupa makanan. Ya. Sehingga apa? Di sini kita melihat bahwa semuanya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Benar kita diperintahkan untuk mencari rezeki, tapi ingat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan kita rezeki, maka akan sampai rezeki tersebut. Oleh karena itulah ketika kita mencari rezeki perlu yang namanya tawakal. Ini penyandaran diri kita kepada Allah. Kita berusaha untuk mencari rezeki dan kita juga berusaha untuk apa? Dan juga kita tidak lupa untuk menyandarkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian maksud tidak berubah tadi. Yani Allah tidak mengubahnya, berubah makanan yang dibawa oleh Uzair tadi. Ya. Kemudian kita masih membuka kesempatan pada semua ikhwah dan akhwat untuk bertanya, ya, baik ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya tentang Nabi Ibrahim alam taro ila alladzi hajja Ibrahim jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, banyak korelasi kisah ini dengan ayat sebelumnya. Sebentar, saya lihat dulu ayat sebelumnya. Buat lo yang suka banget nyanyi. Allah taala alam. Ya. Allah taala alam, saya perlu melihat penjelasan para ulama. Hanya saja kalau kita lihat pada ayat yang ke-258 di kisahnya Ibrahim, alam taro ilal ladina hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul al-mulka idz qala Ibrahimu rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Di sini ada penegasan dari Ibrahim alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan dan mematikan. Jadi sama mungkin kisahnya dengan kisahnya siapa? Uzair alaihissalam, bahwa dalam kedua ayat ini ditunjukkan bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan raja yang ada di kisahnya Ibrahim ini mungkin kita bisa bahas pada waktu yang lain. Ya, dia pada hakikatnya tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Jadi dia membawa dua orang budak ke hadapan Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia katakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dia putuskan hukuman mati kepada salah satu dari budak tersebut. Dan kemudian dia berikan ampunan kepada salah satu dari budak atau dari tawanan tersebut. Nah, ini namanya bukan menghidupkan dan mematikan. Anda hanya memberikan keputusan, si fulan dihukum mati, si fulan tidak dihukum mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghidupkan dan mematikan. Ya, dan ini juga tampak pada kisahnya Uzair alaihissalam ketika Uzair alaihissalam melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menghidupkan dirinya yang telah dimatikan, demikian juga menghidupkan kembali keledai yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun yang lalu. Ya, mungkin itu korelasi di antara dua ayat ini. Wallahu taala a'lam. Berarti ada yang saya tangkap itu adalah kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Betul. Bagaimana di ayat yang berdirikan di kisah Nabi Ibrahim, kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan, ditekankan lagi di ayat yang bercerita tentang kisah Uzair ini bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan dan mematikan, dan itu menjadi syahid disaksikan oleh orang-orang Yahudi ada kisah yang terjadi pada kelompok Nah, jazakallah khairan. Ya. ini adalah masih ada pertanyaan juga Ustaz. Bismillah. Mana yang menganggap bahwa Uzair itu anak Allah? Apakah dari kemuliaannya atau dari kebangkitannya dan kematian orang Uzair? Kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang menjadi penyebab mereka itu menganggap Uzair itu anak Allah. Ingat ya, Uzair itu bukan Allah tapi anak Allah. Karena masuknya dua meteor tadi yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di akhir cerita, ya, bahwa Uzair itu sebentar. Nah, kata beliau, famin thamma qalatil yahud Uzair ibnullah lilladzi kana min amri asy-syihabain wa tajdidihi at-Taurat wa qiyamihi bi amri Bani Israil. Ya. Yang menjadi penyebab orang-orang Yahudi menyebutkan atau mengatakan Uzair itu anak Allah adalah perkara dua meteor yang masuk ke dalam mulutnya. Demikian juga dia memperbarui Taurat dan mengatur urusan Bani Israel. Nah, ini sifat mereka yang suka gulu, ya, sikap mereka yang suka berlebihan. Ya, keajaiban yang mereka lihat kemudian membuat sebagian di antara mereka. Jadi kita katakan, ya, kalau antum tanya orang-orang Yahudi sekarang mungkin tidak ada yang menganggap Uzair itu anak Allah. Tapi di masa Nabi SAW sebagian dari orang-orang Yahudi itu menyebutkan bahwa Uzair anak Allah karena keajaiban tadi. Masuk dua meteor ke dalam mulutnya, kemudian dia memperbarui Taurat, ya, menuliskan kembali Taurat dan juga mengatur urusan Bani Israel. Wallahu taala alam. Tapi ada kemampuan Uzair mengembalikan kisah Taurat atau menghafal Taurat kemudian mempraktikkannya kembali, dan banyak lagi keajaiban yang telah Allah berikan kepada Uzair, dan itu di luar nalar kebiasaan manusia. Karenanya Yahudi menganggap bahwasanya Uzair tersebut adalah anak Allah yang diberikan oleh manusia. Baik Ustaz, ini ada pertanyaannya. Betul-betul menguras logika yang Ustaz. Apakah selama 100 tahun tidak ada seorang pun yang iman atau tempat Uzair dimatikan? Gimana? Iya, enggak, karena itu daerah yang sudah ditinggalkan. Ya. Karena daerah itu adalah daerah yang sudah ditinggalkan. Dan Allah taala alam tidak disebutkan ada orang yang ke sana, ya, yang kemudian mengubah tempat tersebut, ya. Dan justru logis, ya, tempat yang sudah ditinggalkan mungkin orang tidak tidak kembali selama ratusan tahun, itu bisa saja terjadi. Banyak pusat-pusat peradaban dunia, ya, bukan hanya sekedar runtuhan, ya, pusat peradaban dunia itu baru ditemukan setelah ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ya, kalau antum tahu misalnya di negeri kita Candi Borobudur itu sempat terkubur selama ratusan tahun, padahal pusat kebudayaan. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin, ya, hal-hal yang sudah runtuh kemudian ditinggalkan begitu saja selama ratusan tahun, sehingga tidak ada yang kemudian mengutak-ngatik jasadnya Uzair dan makanan yang ada di reruntuhan tersebut. Suatu hal yang wajar, nggak ada yang mengutak-ngatik. Ya. Cukup mungkin Ustadz, sudah jam segini. Biasanya sampai jam berapa tuh? Saya beri waktu di awal setengah jam Ustaz untuk pertanyaan, dan ini saya lihat pertanyaan yang terakhir. Ya, coba.
Bisa, insya Allah saya kasih nanti lewat antum ya, insya Allah. Baik, Insya Allah. baik, sebelum kita akhiri ya Ustaz ya, akun satu lagi. Ya. Pertanyaan sedikit keluar dari tema, bagaimana hukum mengunjungi tempat yang dahulu Allah azab kaumnya? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, dan juga ini berlaku bagi kita, janganlah kalian memasuki tempat yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dalam keadaan menangis. Artinya kita merasa khawatir dan takut ya akan azab yang menimpa mereka akan menimpa diri kita. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya tidak salah itu pernah melewati pemukiman orang-orang dari kaumnya Nabi Saleh, ya, beliau mengatakan hal yang demikian, ya, janganlah kalian memasuki tempat-tempat yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dalam keadaan takut dan menangis. Ya, wallahu taala alam. Baik, terima kasih banyak untuk ucapkan juga khairat atas apa yang telah saya sampaikan dari kajian dan materi yang sangat bermanfaat, dan izinkan saya di sini untuk memberikan rangkuman dan sikap dan ide antara disampaikan oleh pertama. Busiri ini adalah seorang nabi dari pendapat Ibnu Katsir. Beliau berpendapat
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.